Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang lebih 12 pekan atau 12 Jumat lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Jadi dalam 12 pertemuan dari sekarang sampai yang akan datang, kita khusus untuk membahas qiraah dan hukum tajwid di dalam surat yang akan dibacakan untuk tarawih khusus. Dan tentunya tidak luput dengan tafsirannya juga. Seperti biasa, kita bergilir membacakan surat ini, kemudian baru kita jelaskan. Kita mulai dari sebelah kanan, seperti apa? Alhamdulillah, bacaannya insyaallah memang kita tidak luput daripada kesalahan. Tapi alhamdulillah bacaannya pada malam hari ini hampir sempurna. Hanya saja lebih ditekankan lagi makhraj huruf. Itu gunnanya itu harus lebih jelas. Kita masuk kepada pembahasan hukum tajwid. Sebelumnya surat atau Suratut Takatsur itu surat Makkiyah. Jumhur ulama mufassirin menyebutkan itu surat Makkiyah, yang makna artinya Makkiyah itu turun di kota Mekah. Turun di kota Mekah. Ada yang mengistilahkan turun di kota Mekah sebelum hijrah. Ada yang mengistilahkan seperti itu. Tapi dari katanya Makkiyah itu makna bertempat di Makkah. Seseorang kalau namanya disandingkan dengan tempat dia pasti disebut apa tuh? Al-Bantani, Bantani, Al-Indrayamani, ya kan? Indrayaman. Ada juga para ulama yang menyebutkan surat ini turunnya di Madinah, disebut Madaniyah. Siapa itu? Imam Bukhari menyebutkan surat ini turunnya di Madinah. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Ya kan? Kedua-duanya benar, hanya saja riwayat masing-masing. Kemudian masuk kepada surat At-Takatsur, samani ayat, 8 ayat. 8 ayat dari mana itu dikira? Dari Alhaakumut Takatsur sampai Anin Na'im, itu 8 ayat. Jangan ditambah-tambah. 8 itu aja lah. Alhaakumut Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Apa di situ ada? Hukumnya? Yang mana? Alif lam samsiyah. Iya. Tapi biasanya kalau awal dia itu mau tak disebut. Tapi kalau sesuai dengan hukum, dia jatuhnya hukumnya itu alif lam komaria. Ada alif lam. Kumut apa itu? Kumut takatsur. Alif lam Syamsiyah. Samsiyah. Surnya itu apa hukumnya?
Wakaf. Karena kan satu ayat, ya kan ada tanda satu dijelas wakaf. Hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir. Berapa hukum di situ? Sama seperti tadi, ya kan, alif lam qamariyah al maqabir. Nah ini ketika baca zur jangan diodha ya, hatta zur ditokan lebih jelas. Hamzah. Kalla saufa ta'lamun. Apa di situ? Saufa. Mad lain. Setiap ada fathah garis atas berjumpa dengan waw mati, ya mati, maka hukumnya mad lain. Ta'lamun mad biasa Fikri tu tahu tu. Dia di rumah menyimak dia ni. Mad arid disukun kata dia kan. Summa, apa di situ hukumnya? Summa disebut dengan istilah gunna. Ingat aja, mim tasdid, nun tasdid, waw tasdid, ya tasdid, itu istilah gunnah penyebutan. Wah mantap betul. Kalla saufa ta'lamun. Sama kan? Saufata. Biasanya kalau sudah kalla, setelah kalla huruf sah, itu mau lidah tergelincir, tercelot. Kadang mau huruf sah disebut, karena payah lah sah. Kalau kalla payah sebut sah biasa. Kalla saufa, macam sah ada nampaknya. Di situ harus wanti-wanti. Memang kalau setelah kalimat kalla itu kadang mau lidah menyebutkan sah, mau, bukan karena salah, karena bawaan kalimat itu hampir. Jadi kalau kalla saufa ta'lamun, kadang mau kalla saufa ta'lamun, karena apa dia? Ada kalimat-kalimat kadang yang hampir membawa kita ke huruf menggigit lidah. Jadi pun lucu kalau sa itu disebut sa. Bayangkanlah Al-Fatihah itu, setiap huruf sa itu, bacalah surat An-Nas itu, min qul a'udzu birabbin nas, kan lucu kan? Kalau sa, kalau katanya sa tutup sa dibaca. Kalau sa jangan bertukar. Saya suka, kan udah beda kan? Saya suka. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Apa di situ? Lau. Apa tu? Mat lain tadi kan? Ilmal yaqin. Mal yaqin, mal alif lamnya ya qamariyah, tidak tombus dia. Al mal gitu, tak tombus dia kan? Yaqin mat alif disukun. La tarawunnal jahim, la tarawunnal jahim. Nun tasdid gunnah, jadi tetap dia diayunkan sedikit. Iya. Waw ya mim nun bertasdid gunnah. Nal jahim, alif lam qamariyah, kemudian ya itu mad arid disukun. Summa apa tadi?
gun gunna. Kan mau dia loh. Ingat aja asal ada nun bertasdid, mim bertasdid, waw bertasdid, ya bertasdid. Itu istilahnya gunna. Agak ditokan dia. La tarawunnaha, gunna lagi. Ainal yaqin. Mat aina itu mat lain kan? Ya, ai itu mat lain. Nal yaqin. Alif lam qamariyah, kemudian mat arid disukun. Tsumma gunna. Latus'alunna latus'alun gunna lagi. Yauma idzin izhar. Sebelum yauma itu mat lain. Yauma idzin izhar, sebab berjumpa dengan ain, huruf izhar. Ainin na'im. Gunna mat arid apa? Gunna ditus alif lam samsiah juga masuk dia. Na'im dua dapat itu kan, alif lam samsiah dia, gunna pun dia juga. Na'im mat arid lusukun. Kita masuk kepada kaji tauhidnya. Apa kaji tajwid, apa tafsirnya? Apa sih sebenarnya kenapa saya lebih tekankan ketika kita belajar Al-Qur'an tajwid, kenapa saya sandingkan dengan tafsir? Karena itu polu. Seperti peribahasa apa namanya? Menyelam sambil minum air. Sekalian belajar tajwid, kita dapat hukum ilmu tajwid yang kita baca, juga kita paham makna sebenarnya tafsiran ayat ini. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan. Apa yang mana bermegahan di sini? Takatsur. Alhaakumut, kalau di dalam tafsiran disebutkan syughlakum, menyibukkan kalian, bikasratil mal, dengan memperbanyak harta, an ta'atillah, daripada taat kepada Allah. Jadi ayat ini ditunjukkan bahwa bermegah-megah, takatsur itu dari bahasa Arab artinya dengan wazan tafa'ala, takassara, yatakassaru, takatsur. Makanya dibilang dua dia kan, bermegah-megah. Kalau katsir banyak, bisa juga artinya ini berbanyak-banyak. Alhaakumut takatsur, kalian disibukkan dengan berbanyak-banyak. Berbanyak-banyak apa yang dimaksud dari ayat ini? Dari tafsiran Qurtubi menyebutkan bikasratil mal, membanyak harta, sibuk mencari harta, sibuk mencari dunia, mengejar dunia. Imam qala ad-Dhahak, alhaakumut tasyaghul bil ma'ashi wat tijarah, terlalu sibuk menyibuk-nyibukkan dengan hal-hal perkara dunia. Jenisnya itu ada yang sibuk berdagang sampai lupa akan akhirat. Intinya ayat ini manusia itu bersibuk-sibuk, berbanyak-banyak. Imam Qatadah mengatakan, tafakhuru bil qabaili wal asyair. Maksudnya apa? Membangga-banggakan qabail, suku-suku, wal asyair, keluarga, minal wali wal auladi, dari
harta-harta dan anak-anak. Jadi dulu sebab turunnya ayat ini, orang Arab jahiliyah dulu, orang Arab jahiliyah ketika ada Nabi, kebiasaan orang Arab itu berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan keturunan anak, membangga-banggakan, tapi terlalu menyibukkan seseorang itu kepada hal itu sehingga lupa dia kepada Allah. Sampai kapan manusia itu rasa bangga-bangga itu, rasa menyibukkan berbanyak-banyak itu tadi sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam kubur. Zurtum itu berasal dari kata zara, ziarah. Maksudnya sampai kalian sampai ke dalam kubur, barulah sibuk untuk mencari kemewahan tadi itu berhenti sampai dalam kubur. Ada satu hadis mengatakan, riwayat Bukhari, lau anna li ibni Adam wadihan min zahabin, kalau aja anak Adam itu punya satu lembah emas, ya kan? Kita ni dikasih lembah emas, maksud lembah tu lahan emas punya kita ada. La ahba ayyakuna lahu wadiyan, pasti dia minta lagi 2 lembah lagi. Kurang dia dengan satu apa lahan emas tu, dia cari lagi yang lain. Walan yamla'u fahu illa turab, sampai kapan rasa apa tadi tu, rasa mencari-cari tu, rasa kepuasan itu, manusia ni kepuasan itu sampai kapan habisnya tu? Sampai tanah tu disumbatkan ke dalam mulut dia, barulah dia diam. Fir'aun tu matinya tu kan masuk ke tanah ke dalam mulut dia. Fir'aun tu yang mengaku dia Tuhan paling berkuasa, tak ada yang berkuasa selain dia. Sampai bila dia merasakan kekuasaan, sampai bila finishnya dia tu merasakan dia yang paling lemah? Ketika hendak mati tadi, masuk tanah tu, kemudian disumbatkan mulut ke mulut dalam tanah, apa tanah dalam mulut tadi disumbatkan, barulah dia berkata, amantu bi rabbi Harun wa Musa, aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Mana bisa lagi, nyawa tu udah tidak tercabut. Jadi kisah-kisah seperti Fir'aun, kisah-kisah raja-raja terdahulu yang zalim, yang serakah itu sebenarnya gambaran untuk kita, cerita untuk kita, supaya kita menghindari daripada perbuatan seperti itu. Manusia ini tidak ada rasa puasnya tuh, tidak ada rasa puas. Dikasih mobil satu, oh hendak mobil mewah BMW gitu kan, udah dikasih mobil yang mewah lagi, oh hendak helikopter, udah dapat helikopter, hendak punya pesawat lagi kan, udah punya pesawat. Manusia ni tidak putus rasa puasnya itu sampai dia masuk ke dalam kuburan, sampai tanah itu menyumbat mulut dia. Itulah manusia, seluruh manusia, karena disibukkan oleh berbanyak-banyak, bermewah-mewahan, dunia aja yang dicari. Terlalu cinta kepada dunia, takut akan mati. Kalla saufa ta'lamun. Apa artinya di situ? Sekali-sekali tidak. Maksudnya apa? Kalian akan tahu. Akan tahu akibat daripada sibuk mencari harta tadi. Sibuk perbuatan, ya, perbuatan terlalu bermewah-mewah, mencari, memperbanyak kepuasan tadi, memperbanyak harta, membangga-banggakan yang dimaksudkan. Kalla saufa ta'lamun.
sekali-sekali saufa ta'lamun, pasti kamu kan nanti akan tahu. Kalau udah kata saufa, saufa itu maknanya pasti. Pasti kalian akan ketahui. Apa yang dimaksud ketahuin? Dijelaskan akibatun hadza, pembalasannya itu iqab, azab, balasan, hukuman dari Allah bagi orang yang sibuk mencari harta, lupa akan akhirat, sampai dia mati dimatikan, baru putus rasa cinta kepada dunianya itu, dan nanti itu mereka akan mendapatkan iqab, hukuman dari Allah. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian diulang kalimat itu lagi oleh Allah sekali-sekali lagi, tidak, pasti mereka akan merasakan azab, iqab, hukuman dari Allah. Kenapa Allah ulang ayat ini? Ini adalah kalimat takkid, untuk menekankan, untuk kalimat menekankan kepada manusia, wa taghliz. Jadi kalau kita berbicara, kau tahu kan, usah kau ngecok, sekali berkombo mungkin dia agak kurang merespon, iya kan? Tapi ketika dua kali, jangan recok, sudah ada respon sedikit dari manusia kan? Maksud daripada diulang kalimat-kalimat ayat-ayat itu untuk menekankan bahwa iqab, hukuman dari Allah itu tadi memang betul-betul akan terjadi, akan didapatkan oleh manusia yang sibuk mencari harta tadi, lupa akan akhiratnya. Kemudian apa ayatnya selanjutnya? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-sekali lagi tidak, law ta'lamuna ilmal yaqin, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, dengan yakin. Ini ada kajian tentang iman. Iman itu dibagi menjadi 5 dalam kitab Kasyifatus Syaja' yang selalu dibawakan Ustaz Erman itu di awalnya itu disebutkan ada 5 iman. Iman yang pertama, iman mengikut-ngikut, taklid. Imannya mengikut-ngikut, orang sholat dia sholat, orang puasa dia puasa, tanpa tahu hukum, tanpa tahu aturan. Yang penting apa yang udah dibuat orang, dibuatnya. Iman dengan mengikut. Siapa tuh? Awam, manusia, orang awam yang tak tahu agama tapi menjalankan syariat Al-Quran. Iman, dia dikatakan beriman tapi taklid, mengikut. Selanjutnya ada namanya iman ilmu. Ada orang yang beriman, dia tahu hukum itu, sekedar tahu dia, sholat itu wajib, puasa itu wajib, dia imani, dia buat, tapi dia kurang yakin, hanya sekedar menjalankan. Yang ketiga, ada orang yang dia iman, berilmu, yakin dia. Ini yang disebut ilmul yakin. Dia paham hukum itu, termasuk tentang ayat ini menjelaskan akibatnya nanti, balasan di akhirat dari perbuatan di dunia. Manusia seperti yang ilmul yakin ini, dia seyakin-yakinnya bahwa amalan apapun yang ada di bumi ini semasa di dunia, di akhirat pasti akan mendapatkan balasannya. Kalau berperbuatan baik yang dia kerjakan, pasti dia dapat balasan kebaikan. Jahat, dia pun dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ilmul yaqin. Percaya dia betul dengan keyakinan. Sudah 3 itu yang kita bahas sampai ilmu yakin. Nanti ada hakul yakin. Di situ lebih apa lagi? Tingkatan keimanan itu tadi 5. Ada yang ilmu, ada yang dia taklid, ada yang dengan ilmu, ada ilmu yakin, ada dengan hak, baru hakul yakin, itu yang paling tinggi. Kadang kita kan mau tuh kadang bersumpah-sumpah itu kan. Aduh kau tengok gitu kan. Aduh,
hakul yakin kata dia. Hakul yakin kata. Itu dah mengatakan dengan sebenar-benar iman itu. Setinggi-tinggi iman baru bisa mengatakan seperti itu. Yakin betul. Jadi kalau ada kejadian-kejadian tahman yang terjadi yang tidak kita nampak, itu kategorinya tuh ada yang taklid mengikut kata orang, oh ini gini jampuk jawab, ya kan, tambah lagi. Tapi memang ada yang melihat kejadian, dia tahu kronologi kejadian seperti apa, kemudian dia tahu caranya, itulah disebut hakul yakin. La tarawunnal jahim. Pasti kalau kata la, tapi tidak la panjang yo, la pendek. La tarawun, kau pasti akan menengok, kau pasti akan lihat. Nal jahim, al jahim, neraka jahannam. Kau pasti akan lihat itu nanti neraka jahannam. Kata Allah, kalau yang orang yang sibuk mencari, disibukkan dirinya itu untuk berbangga-bangga, membanyak-banyak harta tadi, sampai lupa dia akan akhiratnya, kau akan saksikan, kau pasti akan lihat neraka jahannam. Tsumma latarahunnaha, ini diulang lagi yang tentang jaha apa tadi? Latarahun, yang dimaksud diulang di sini neraka tadi itu, neraka jahim itu tadi, pasti kau akan melihat. Ainal yakin, dengan ilmu dan iman yang yakin, jatuhlah ainal yakin, mata, berarti mata nih tadi ilmu ya. Kado ainal ini sama dengan ini di bawah, di atas ain ilmul yakin, ainal yakin, bawah hakul yakin. Ain ilmul yakin, ainal yakin, hakul yakin. Dia tingkatan-tingkatan iman tadi itu. Ainal yakin nih. Jadi nanti di akhirat nanti, kenapa disebut ain, mata? Di situ kan disebut mata kan? Akan betul-betul kau saksikan neraka jahanam itu, akan kau saksikan azabnya itu, kau lihat sendiri nanti. Di sini kalimat takkid lagi, penekanan dari Allah. Tsumma latarawun, padahal pertama tadi latarawunal jahim. Tsumma latarawun, ditekankan lagi bahwa betul-betul akan merasakan hal seperti itu. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti latus'alun, pasti kalian akan akan ditanyakan yauma idzin, pada hari itu, 'anin na'im. Maksudnya bagaimana ayat ini? Ketika orang-orang yang sudah menyaksikan dengan ainul yakin azab di neraka jahim itu tadi, mereka bertanya, mana nikmat itu? Nikmat mana, nikmat kenikmatan? Yauma idzin, pada hari itu, mana kenikmatan? Padahal nikmat yang telah Allah berikan semasa di dunia, dia merasakan, tapi dia tidak mensyukuri dengan kepuasan tadi. Sibuk pagi, siang, malam, duit yang dikoja, hal dunia yang dikoja, lupa akan ibadah haknya. Jadi kita hidup di bumi ini ada tiga hak yang harus kita tunaikan. Hak pertama kepada diri kita, diri sendiri. Badan kita ini, dia butuh istirahat, butuh makan, nutrisi,
Badan kita ni butuh ibadah kepada Allah. Orang yang cerdas itu dia dapat memposisikan diri dia. Dia bagi waktunya untuk kerja, dia bagi waktunya untuk ibadah kepada Allah, dia bagi waktunya untuk urusan keluarganya, istirahatnya. Itulah manusia yang bagus. Apa ada contoh dulu manusia yang terlalu sibuk dengan, tak usahlah dengan mengejar dunia, ngejar akhirat ajalah. Ada. Dia puasa tapi tidak berbuka-buka. Abu Darda puasa tak berbuka-buka. Dia solat qiyamul lail, tak tidur-tidur. Sampai hak istrinya dia tinggalkan. Apakah Rasulullah suka dengan hal seperti itu? Terlalu menyibukkan dirinya dengan ibadah sepanjang hari, lupa dia dengan hak anak istrinya, lupa hak untuk dirinya, kesehatannya. Rasulullah tegur, kalau kau puasa, kau berbuka, iya kan? Kalau kau qiyamul lail, kau harus tidur sepanjang malam tu. Jadi Nabi Muhammad yang katanya qiyamul lail itu macam mana? Tidur terlebih dahulu. Kalaupun tidak tidur, dia diiring-iringi. Nabi Muhammad tu tidurnya sikit, awak sikit-sikit tidur. Nabi Muhammad tidak pernah Nabi tu tidur dia kalau kita tidur telontang, telungkup, kadang macam mana lah, golo-golo lah tempat tidur tu kan. Nabi begitu tidur begitu bangun. Dan tidurnya Nabi itu bukan macam awak tidur mayat, dipanggil 10 kali bau nyaut. Itu pun ngusap-ngusap mata dulu. Kalau Nabi tidak, tersentak bangun. Kalau awak dah tersentak, tidur lagi. Nabi tidak, udah tersentak bangun solat. Beda rasanya memang. Cobalah, terailah tidur tu tidur sedikit-sedikit, nikmat. Jangan sedikit tidur tadi, tidurnya sedikit-sedikit. Selang habis suruk, waktu suruk itu, waktu matahari terbit, waktu fajar itu, golek-golek berbaring-baring, enggak ambil 15 menit, kita tidur bangkit. Salat duha, ya kan? Salat apa? Atau tidur lagi bangkit, kojo segala macam. Siang tu tidur tu jangan kepanjangan. Ini tokan ni dari jam 2 wup, sampai yang dah asar. Tidur tu sikit aja, nikmat lagi tidur sikit tu di siang hari daripada tidur sampai waktu asar. Terasa sakit kepala tu. Kalau tidur sikit tu, wah, tu bangun tu udah fit badan balik. Begitulah tidurnya Nabi. Dan nikmat yang dimaksud ayat ini, inilah nikmat yang ada di dunia ini. Terus di akhirat nanti ada nikmat, jelas lebih banyak, lebih besar nikmat di akhirat itu lagi. Yang dimasukkan ke dalam surga, itulah kenikmatan yang paling besar. Jadi di neraka itu ada nikmat. Ada nikmat di neraka? Tak ada. Tak ada nikmat di neraka, yang ada di surga. Bagaimana gambaran nikmat itu? Tidak pernah terlintas di pikiran, tidak pernah terpandang oleh mata, hati pun tak dapat untuk merasa-rasakanlah kenikmatan surga itu. Tak sanggup. Ada waktu lagi? Sekalian, kalau ingin bertanya silakan. Jadi intinya dari ayat ini kan banyak kalimat yang diulang-ulang. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, diulang-ulang. Setiap kalimat atau ayat yang di dalam Al-Quran yang bentuk dia diulang-ulang itu menandakan penekanan. Di surat apa lagi yang ada pengulang-ulangan itu? An-Naba itu apa tuh?
Surat An-Naba. Kan ada kalimat yang diulang tuh kan? Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Artinya sama. Ya'lamun, saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun itu lebih artinya tuh lebih pasti. Saya'lamun akan mengetahui. Nanti akan tahulah. Kalau saufa ta'lamun pasti kau tahu. Saya'lamun atau sayati dia akan datang. Saufa ya'ti dia pasti akan datang. Gitulah maknanya. Kata saufa ini lebih ke pasti. Surat mana lagi yang ada ulang-ulangnya itu lagi? Hampir itu setiap ayat yang menjelaskan tentang akhirat itu pasti diulang-ulang. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Walaupun artinya kan kalimat diulang-ulang. Hari kiamat. Tahu kau hari kiamat? Bukan pertanyaan tuh. Itu artinya Allah yang bilang. Hari kiamat, tahu kau hari kiamat? Penekanan meyakinkan bahwa diri kita itu harus tahu. Ada pertanyaan? Apa ya? Insyaallah ini tafsiran ini kita pakai kitab tafsir Qurtubi. Jami'ul Ahkamil Quran, Imam Qurtubi, nama asli dia itu Abi Abdillah Muhammad ibnu Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, meninggal tahun 671 Hijriah. Jadi kitab tafsir itu yang tertua tafsir Ibnu Abbas, sahabat Nabi langsung. Setelah itu tafsir Tobari. Setelah itu Tobari itu tahun 300-an Hijriah, ya kan, Imam Tobari. Kemudian baru masuk tafsir Baghawi tahun 500 Hijriah. Masuk lagi tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir, Ibnu Zawji, Ibnu Qayyim. Sekianlah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya ayat surat apa itu? Al-Asri. Nanti kalaupun terlalu pendek ayatnya kita sambungkan nanti kan. Kita sambungkan ke apa ini? Wailul lihumazatil lumazah. Banyak kesalahan kekilafan itu mutlak datangnya dari Al-Fakir. Yang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi berkah, sebab turunnya rahmat kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.